Vladimir Putin menyuap Donald Trump dengan menjanjikan saham di perusahaan energi terbesar Rusia kepada keluarganya dan orang-orang terdekatnya. Dan bukan hanya itu, Presiden Amerika Serikat mungkin pada Juni memaksa Ukraina membuat konsesi merugikan dalam negosiasi demi kesepakatan bisnis besar dengan Federasi Rusia. Kremlin telah menjanjikan kepada Amerika Serikat peluang investasi hingga 12 triliun dolar sebagai imbalan atas pencabutan sanksi. Dan menurut sumber dari The Economist, parameter dari kesepakatan semacam itu mungkin telah disepakati sebelumnya. Namun hal ini tidak hanya menyangkut kesepakatan bisnis antara kedua negara. Seperti diketahui, selama negosiasi penghentian perang di Ukraina, Kremlin menawarkan kepada orang-orang yang dekat dengan keluarga Presiden Amerika Serikat Donald saham di aset energi Rusia dan kursi di jajaran pimpinan sebagai imbalan atas pencabutan sanksi Amerika. Secara khusus, orang-orang kepercayaan Kepala Gedung Putih dapat bergabung dalam proyek-proyek eksplorasi minyak dan gas di Arktik, pengembangan tambang logam tanah jarang, pembangunan pusat data dengan pasokan energi nuklir, dan pembangunan terowongan di bawah Selat Bering. Dalam proyek-proyek ini, orang dekat Trump bisa mendapat bagian jika berhasil memaksa Ukraina menyerah. Nama saya Alexei Peci. Mari bahas topik ini bersama. Sebelum mulai, silakan berlangganan, beri like, dan tulis komentar. Jika Anda merasa pekerjaan kami penting, dukung saluran YouTube ini secara finansial lewat donasi atau berlangganan berbayar melalui tautan di deskripsi video. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Menurut Economist, Amerika menjalankan dua jalur negosiasi berbeda terkait penghentian perang di Ukraina. Negosiasi antara Amerika Serikat dan Rusia menghasilkan banyak usulan, namun belum ada kesepakatan terkait wilayah atau jaminan keamanan. Sementara itu, perwakilan lain dari Kremlin dan Gedung Putih membahas bisa dibilang urusan bisnis. Volodymyr Zelensky mengutip intelijen Ukraina menyatakan Rusia menawarkan kesepakatan 12 triliun dolar ke Amerika agar sanksi dicabut menurut majalah Economist. Di Gedung Putih, mereka yakin paket Amerika Serikat Rusia sudah disepakati. Di Eropa, kekhawatiran meningkat bahwa Presiden Donald Trump mungkin pada bulan Juni akan memaksa Ukraina untuk membuat konsesi besar demi mendapatkan uang dari Kremlin. Berikut kutipannya, janji kemakmuran adalah dasar dari strategi Vladimir Putin. The Economist melaporkan bahwa sebelum pertemuan Presiden Rusia dengan Donald Trump pada Agustus, memo telah disiapkan untuk Dewan Keamanan Nasional Rusia tentang cara menawarkan kesepakatan terbesar kepada Trump. Sejak April tahun lalu, Kirill Dmitriev, pengelola dana negara Rusia, telah bertemu dengan Steven Witkoff, utusan khusus Trump, setidaknya 9 kali. Orang-orang yang dekat dengan keluarga Trump sedang bernegosiasi untuk membeli saham di aset energi Rusia. Amerika ditawari kesepakatan terkait minyak dan gas Arktik, tambang unsur tanah jarang, pusat data bertenaga nuklir, dan terowongan di bawah Selat Bering. Rusia terdampak harga minyak rendah dan sanksi ketat. Presiden Amerika ingin hasil sebelum pemilu paruh waktu November. Namun, saya ingin menegaskan angka 12 triliun dolar itu jelas berlebihan. Seorang ekonom menulis bahwa kekayaan yang tersedia hanya sebagian kecil dari yang dipromosikan Kremlin. Tiongkok kini telah melampaui Amerika dalam memenangkan hadiah ini. Di sini, ekonom langsung menulis bahwa perusahaan-perusahaan Amerika bisa kembali ke pasar Rusia setelah sanksi dicabut, tetapi mereka hanya bisa mengharapkan volume penjualan yang sangat terbatas. Perusahaan barat sudah meraih pendapatan lebih rendah di Rusia sebelum perang besar dibandingkan di Italia. Menurut perkiraan Bursa Efek Kenya, pada tahun 2021, total laba tahunan dari 1.500 perusahaan asing yang saat itu beroperasi di Rusia hanya mencapai 18 miliar dolar dengan pendapatan sekitar 300 miliar dolar. Karena itu, utusan Donald Trump paling khawatir pada peluang terlibat dalam mega proyek yang bisa mentransformasi pasar komoditas dunia. Dalam dokumen Dewan Keamanan Nasional Rusia dijelaskan kutipan tentang gudang sumber daya Arktik dan Utara yang akan segera dieksploitasi oleh belasan dana berdaulat dan swasta dari Amerika Serikat dan negara-negara bermusuhan lainnya. Semua orang akan menghasilkan banyak uang sehingga Presiden Putin dan Trump berpotensi bisa mendapatkan hadiah Nobel. Dan disinilah terungkap seluruh kebesaran Rusia yang belum maju.
Kebanyakan ladang minyak Rusia sudah tua dan cadangannya menipis. Agar produksi tetap berjalan, Rusia perlu dana, teknologi asing, tenaga kerja, dan modal. Ini bisa mendorong, misalnya, revolusi serpih di Siberia Barat. Arktik Rusia menyimpan potensi besar minyak dan gas yang belum tergali. Dengan investasi yang cukup dan harga minyak sekitar $100 per barel, wilayah ini bisa menghasilkan hampir 50 miliar barel minyak. Elemen kunci dari ambisi ini adalah proyek Vostok yang dijalankan oleh perusahaan energi terbesar Rusia, Rosneft. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan 15 kota baru, 3 bandara, dan 3.500 km jalur transmisi listrik dengan perkiraan biaya proyek mencapai miliaran dolar. Selain itu, diyakini bahwa di wilayah utara Rusia terdapat 29 juta ton unsur tanah jarang yang setara dengan 74 tahun produksi dunia. Rusia membuka lembah Angara Yenisei untuk mengembangkan sumber dayanya. Ini adalah pusat pengolahan di Siberia senilai 9 miliar dolar yang dikelola Sergei Shoigu. Rusia berharap dengan membangun jaringan listrik khusus, zona ekonomi, infrastruktur baru, dan insentif pajak, mereka bisa menaikkan pangsa produksi unsur tanah jarang dari 1,3% menjadi 10% pada 2030. Ini juga bisa mencakup unsur tanah jarang berat yang merupakan yang paling langka dan paling berharga. Nah, Donald Trump membutuhkan unsur-unsur ini agar bisa lepas dari ketergantungan pada unsur-unsur dari Tiongkok. Namun, untuk menjalankan proyek ini, orang Rusia liar itu tak punya uang, teknologi, maupun otak. Moskwa memutuskan, seperti dulu, siapapun yang pernah belajar atau tinggal di Uni Soviet pasti tahu. Moskwa memutuskan untuk menyuap Donald Trump dan pada dasarnya mencoba mengembangkan sumber dayanya dengan uang dan teknologi dari Barat yang mereka benci. Dan sekarang Putin mencoba menyuap Donald Trump secara pribadi dengan semua itu. Kremlin dikabarkan siap memberikan saham perusahaan besar kepada orang dekat Trump jika Amerika mau membantu mereka mengelola ladang itu. Namun mencabut sanksi ekonomi Rusia tidaklah mudah. Negara-negara Barat telah menjatuhkan hampir 23.000 sanksi pada Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa sanksi bisa dicabut, namun pencabutan sanksi besar seperti terhadap bank dan proyek energi memerlukan konsultasi dengan Kongres yang banyak anggotanya anti-Rusia. Para agen dinas rahasia dan diplomat saat ini berpendapat bahwa Eropa akan sangat enggan mencabut sanksi-sanksinya sendiri. Sejarah menunjukkan ketidakpastian tetap ada meski sanksi dicabut, membuat perusahaan multinasional enggan berurusan dengan Rusia. Sebagai gambaran, sangat sedikit perusahaan yang kembali ke Iran setelah misalnya penangguhan sanksi utama pada tahun 2016. Meskipun pemerintah Amerika dan Eropa meminta perusahaan-perusahaan untuk kembali dengan aman dan sebagainya. Mereka tidak kembali dan seperti yang kita lihat mereka tidak salah, tapi masih ada sesuatu lagi. Sebelum perang, perusahaan asing di Rusia sudah sering menghadapi hukuman dan penganiayaan bermotif politik, dan kini situasinya makin rumit. Berikutnya saya kutip dari Economist. Perjanjian damai yang melemahkan Ukraina akan mendorong Vladimir Putin melakukan invasi lagi. Itu berarti sanksi diberlakukan lagi, kontrol modal kembali, dan sektor militer menggantikan ekonomi lain. Perusahaan-perusahaan Barat akan kembali ke titik awal atau bahkan berada dalam posisi yang lebih buruk. Kesulitan lainnya, banyak ceruk yang ditinggalkan perusahaan Barat pada 2022 kini diisi perusahaan Asia, Turki, dan wilayah lain. Pada 2024, Tiongkok kini menyumbang 57% impor barang Rusia, naik dari 23% sebelum perang. Rusia juga menerima banyak impor paralel barang Barat yang dijual kembali ilegal dari negara Teluk Persia atau Tiongkok, sehingga melemahkan posisi penjual baru di bidang sains dan teknologi. Pemerintah Rusia menyerukan lebih banyak otonomi, bukan keterbukaan. Karenanya, tampaknya sulit mencapai kesepakatan besar, namun ini tidak berarti semua negosiasi tidak berlangsung. Orang-orang dekat Gedung Putih dapat membuat kesepakatan menguntungkan. Seorang sumber Gedung Putih menyebut tim Trump sudah membahas posisi di Dewan Direksi perusahaan Rusia dengan utusan Kremlin.
Juga sedang dibahas cara agar proyek besar tampak dikendalikan Amerika jika Eropa menolak mencairkan dana. Sebagai penutup, saya mengutip seorang ekonom, jika Gedung Putih terpancing, seluruh Amerika sia-sia menunggu keuntungan tak terduga karena biaya politik akan terus naik. Para elang di Kongres akan sangat terkejut jika Rusia yang kembali bangkit mulai memberi imbalan kepada sekutunya, terutama Tiongkok. Peningkatan perdagangan, keuangan, dan investasi akan mempercepat pemulihan ekonomi Rusia dan membuka jalan perang berikutnya. Setiap presiden yang peduli dengan kepentingan Amerika akan melihat tawaran Putin sebesar 12 triliun dolar itu dengan sangat cermat dan menolaknya. Putin. Di akhir episode ini, saya ingin merekomendasikan sesuatu untuk penonton pria di saluran saya. Banyak yang lega setelah 14 Februari, tapi masih ada 8 Maret, jadi tetap bersiap. Seringkali kita para pria memperlakukan kejutan atau hadiah untuk wanita layaknya menyelesaikan masalah politik, penuh tujuan, anggaran, logistik, dan key performance indicator. Jadi kita berharap wanita akan sangat antusias, tapi ketika wanita hanya bilang terima kasih, kita sampai gemetar. Padahal aku sudah berusaha keras, di mana rasa senangnya? Saya menonton video psikolog yang menjelaskan mengapa usaha kita bisa memperburuk situasi dan bagaimana cara memperbaikinya. Agar 8 Maret tak kerja keras sia-sia, pastikan tonton pembahasan ini. Bagi saya, sebagai seseorang yang menginginkan setiap usaha saya mendapat respons nyata, bukan hanya anggukan sopan, menonton pembahasan ini sangat bermanfaat. Seperti biasa, tautan video ada di deskripsi dan komentar teratas. Silakan klik dan tonton, hanya 10 menit seperti pepatah, hari spesial pun terselamatkan. Penonton perempuan pasti juga tertarik menonton ini. Saya akhiri di sini, tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan channel Telegram Peci News. Like dan tekan lonceng jika ingin mendukung, semua link ada di deskripsi. Jaga diri, sampai jumpa.